Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Tarik Dr. Anda Suli Prihatiningsih MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Tarik serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat serta hidayahnya, kita dapat menyaksikan live streaming YouTube dalam rangka memperingati Isra Miraj 1445 Hijrah tahun 2024. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lurus, yakni tegaknya agama Islam. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan qiraah oleh Ananda Fadli Raharjo, yang ketiga ceramah agama sekaligus doa oleh Ustadz Bustanul Arifin SPDI. Para hadirin, langsung saja kita ke acara yang kedua, yaitu pembacaan qiraah oleh Fadli Raharjo. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kepada Ananda Fadli Raharjo dari kelas 8E disampaikan terima kasih. Selanjutnya adalah ceramah agama sekaligus doa oleh Ustadz Bustanul Arifin SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ikhwanul muslim, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tarik yang berbahagia dimanapun kalian berada.
Pada kesempatan kali ini, mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa dan masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah dan menuntut ilmu dimanapun kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat ma'asalam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa petunjuk untuk seluruh umat manusia, wabil khusus untuk umat Islam. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini tanggal 27 Rajab bertepatan dengan hari peringatan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Isra ayat pertama, di mana di situ dijelaskan peristiwa yang dialami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Mayoritas ulama berpendapat bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa untuk menghibur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang dilatar belakangi ini berdasarkan asbabun nuzulnya. Ayat ini turun ketika Rasulullah mengalami peristiwa yang menyedihkan, tahun duka, di mana dalam satu tahun itu ditinggalkan oleh dua orang terdekat Rasulullah yang selama ini berjuang berdakwah bersama dengan Rasulullah, yang didukung baik moral maupun material dari pamannya Abu Thalib dan istrinya Rasulullah Sayyidah Khadijah. Namun ketika dua orang terdekat tersebut diambil oleh Allah, meninggalkan Rasulullah, pada waktu itu Rasulullah sangat berduka sekali, sehingga tahun tersebut menjadi tahun yang benar-benar sulit periode Mekah dalam menyebarkan agama Islam oleh Rasulullah. Anak-anakku, berdasarkan sebuah ayat, mari kita ulas per kalimat. Perlu kita ketahui bahwasanya manusia hidup ini ada 3 dimensi waktu. Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya, yaitu masa kenangan. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah impian, harapan, khayalan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang yang baik adalah yang pandai mengambil hikmah di masa lalu menentukan sikap pada hari ini, dan sekaligus merencanakan masa depan.
masa yang akan datang. Intinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karena itu anak-anak, setiap masa itu kita ambil hikmahnya untuk dijadikan sebuah pelajaran dan melakukan sebuah tindakan perbaikan untuk masa yang akan datang. Berdasarkan tema inilah kita akan mengulas satu persatu sedikitnya tentang ayat Quran surah Al-Isra ayat pertama yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang kita rayakan pada hari ini. Subhanalladzi, di dalam ilmu balaghah kalimat subhanalladzi ini merupakan kalimat hijaz, yaitu kalimat yang ringkas namun redaksinya singkat. Karena di dalam kalimat ini terdapat lafdzul jalalah, maka teks aslinya adalah subhanallahilladzi, maha suci Allah. Setiap peristiwa, setiap ayat di dalam Al-Quran, setiap surat yang turun di dalam Al-Quran itu tidak ada yang diawali dengan kalimat tasbih. Karena peristiwa Isra ini benar-benar luar biasa dan sangat luar biasa, juga sangat istimewa, maka di awal surat ini diawali dengan kalimat tasbih subhanalladzi. Pada kalimat subhanalladzi ini maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kalau kita perhatikan peristiwa Isra Mi'raj ini syarat akan nilai-nilai sejarah. Bahkan peristiwa-peristiwa yang lain dalam satu tahun menurut kalender Hijriyah, kalau kita bicara Muharram, maka kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah. Kalau diingatkan di kalau bicara tentang Ramadan, maka kita akan diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Dan kalau kita bicara tentang bulan Dzulhijjah, maka di dalamnya pun juga ada peristiwa kurban. Kalau bicara bulan Syawal, maka di situ pun juga akan diingatkan peristiwa Idul Fitri. Begitupun dengan bulan Rajab pada saat ini juga akan diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya peristiwa ini, perintah ini, Allah menurunkan ayat yang diawali dengan kalimat tasbih, kalimat-kalimat yang benar-benar menunjukkan kekuasaan Allah, maha suci Allah. Kemudian berikutnya, kalimat berikutnya adalah asra. Asra ini berasal dari kata sara yasiru, yang artinya menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah. Lalu siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Maka untuk memahami makna dari peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya tidak sulit, anak-anak. Kita perlu keyakinan, perlu keimanan untuk meyakini bahwasanya peristiwa itu benar-benar terjadi kepada diri Rasulullah Muhammad SAW. Yang aktif di sini adalah Allah, karena kalimatnya adalah asra. Ya, kalimatnya adalah asla, yang artinya memperjalankan hambanya. Allah yang aktif, namun Rasulullah yang pasif. Ya, hal ini seakan-akan
bahwasanya tidak bisa dicerna secara logika manusia, namun bisa dicerna secara logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, peristiwa Isra ini memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah, juga bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu untuk menerima perintah sholat secara langsung dalam waktu tidak lebih dari 1 malam, ya, tidak kurang dari 1 malam. Maka kalau kita cerna secara logika manusia, ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Namun ketika Allah kalimatnya adalah asra, memperjalankan hambanya, maka ini bisa saja terjadi. Saya kasih analogika seperti ini. Saya mau berangkat ke Surabaya dari Desa Tarik menuju Surabaya, ya, berangkat jam 7, sampai sana jam 9 misalkan. Ternyata saya bawa tas. Ternyata di dalam tas saya itu ada seekor semut. Nah, semut ini saya bawa sampai ke Surabaya. Nah, dari Surabaya saya jalan-jalan keliling, kemudian semut juga menyaksikan, loh, ternyata saya ada di Surabaya, ikut jalan-jalan. Jam 12 balik lagi ke Tarik. Bayangkan, ya, jam 7 berangkatnya, jam 12 balik lagi ke Tarik, ya, itu pun sambil jalan-jalan, ya. Secara logika, ya, sampai dengan di rumah, secara logika si semut mungkin akan bercerita dengan sesama kawan-kawannya, sesama semut, bahwa dia barusan dari Surabaya. Mungkin logikanya semut yang lain menyangkal hal tersebut dan tidak percaya. Karena apa? Secara logika, wong badannya saja kecil, berjalannya pun juga lambat. Bagaimana mungkin ke Surabaya, dari Tarik ke Surabaya dalam waktu yang singkat, kurang dari sehari. Nah, ini logikanya semut. Hal ini pun terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW ketika menceritakan tentang peristiwa Isra wa Mi'raj. Itu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, itu semuanya tidak percaya. Ya, karena dia berpikir secara logikanya manusia, iya kan? Secara logikanya manusia, mereka tidak percaya, ya. Sama seperti kisahnya semut tadi. Maka di sini kalau Allah sudah berkehendak asra yang memperjalankan, maka Rasulullah Muhammad yang namanya orang yang menjalani, ya tinggal naik saja, ya. Itulah makna dari asra. Kemudian berikutnya, anak-anak, subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Bi'abdihi itu artinya adalah hamba. Siapa hamba? Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan data bi'abdihi, kenapa kok tidak dipakai subhanalladzi asra Muhammad laila minal masjidil haram? Di sini ada dua data yang disimpulkan oleh para ulama dan ahli tafsir. Yang pertama, yang namanya hamba itu dalam peristiwa Isra wa Mi'raj, Allah mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya ruhnya tapi juga jasadnya, ya. Manusia bisa dikatakan manusia karena ada ruhnya, ya. Manusia tanpa ruh mati, jasad tanpa ruh mati, ya, mayit namanya. Ruh tanpa jasad
mungkin ada yang mengatakan itu adalah pocongan ya, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan inilah bi abdihi, Allah menjalankan hambanya karena dua hal tersebut, dua makhluk tersebut, yaitu roh dan jasadnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu data yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bi abdihi, merupakan benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Rasulullah di dalam sebuah surat Al-Isra dengan sebutan hamba, bi abdihi. Itu karena apa? Ini pengakuan langsung, ucapan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau pengakuan itu dari Allah, mungkin ini yang benar-benar valid, yang benar-benar diakui oleh Allah. Tapi kalau sebuah pengakuan itu munculnya dari mulut kita, ya, kemudian disampaikan ke orang lain, ya ini belum tentu. Saya kasih contoh, saya kenal presiden, ya, saya kenal Pak Presiden. Iya betul, saya kenal dengan Pak Presiden. Namun pertanyaannya, apakah presiden itu kenal dengan saya? Nah, belum tentu, ya. Bisa juga tidak kenal. Nah, itu ya yang namanya hamba, ya. Kalau presidennya mengakui, ya hambaku, ya aku kenal kamu, itu namanya pengakuan dari Allah secara langsung. Namun kalau kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, namun esensinya mungkin berbeda. Karena belum tentu kita mengaku hamba Allah, namun hati kita, pikiran kita masih terlena dengan kenikmatan dunia, ya. Sedangkan Rasulullah disebut hamba karena Rasulullah benar-benar melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, bahkan sampai dengan ditinggal orang terdekatnya, orang yang benar-benar membantu perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Kemudian Rasulullah tidak mundur. Demikian acara live streaming YouTube dalam rangka Isra Miraj 1445 Hijriah telah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.